Pak Surya kemudian sempat menyatakan gini, kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, baik itu Bang Plate, baik itu Pak SYL, sampai sekarang masih punya KTA-nya Nasdem, Mhm. masih belum dipecat sama Nasdem. Kenapa begitu? Itu kan kebijakan ketua umum ya. Hmm. Dalam hal ini menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para kadernya mungkin masih menjadikan bahwa lah dia masih kader gue, Hmm. ya udah nanti aja, biarkan itu keputusan gue. Itu kan semua keputusan ketua umum, Hmm. bukan keputusan kita, tapi ketua umum lah yang memutuskan dipecat atau tidak. 3 menteri terbaik Nasdem, sisanya 1, Bu Siti Nurbaya. 2 sudah out. Anda melihatnya ini upaya untuk mendepak Nasdem dari kabinet nggak? Itu kan secara politis ya, Hmm. ngelihat bahwa pelan-pelan kayak semacam premannya digerus lah. Hmm. Tapi Pak Surya tetap pada pendiriannya bahwa mendukung presiden sampai masa akhir jabatan beliau sebagai presiden 2024. Sekalipun menterinya semua nggak ada, Meskipun habis. meskipun habis. Kenapa bisa gitu? Kecuali presiden sendiri yang mengumumkan Nasdem keluar dari koalisi. Ya ngusirlah secara langsung. Kalau itu memungkinkan kita keluar dari pemerintahan. Tapi kalau presiden tidak pernah berucap bahwa Nasdem keluar dari pemerintahan, Pak Surya tetap solid mendukung Pak Presiden, sekalipun menterinya nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Nggak ngerti, karena ketua umum saya ini unique person sebagai ketua umum, selama komitmen bersalaman tangan tetap teguh, kalau ada hal di jalan kepleset lah menterinya, selama presiden tidak mengucapkan Nasdem keluar dari koalisi secara langsung dari Pak Presiden, maka Pak Surya menganggap bahwa tidak ada problem apapun dengan pemerintahan. Tapi kalau Anda melihatnya, ini murni kasus hukum atau ini politisasi hukum? Kalau ngomong fakta hukumnya ada, maka ini murni penegakan hukum. Kita nggak bisa bilang politisasi lah atau dipolitisasi lah, nggak. Kalau fakta hukum tindak pidananya ada, maka ini fakta hukum. Oke, ini menurut Anda ini adalah fakta hukum, bukan politisasi hukum, meskipun orang-orang berpikiran apakah mungkin ini ada urusannya ketika Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Anies Baswedan kala itu sehingga membuat Pak Jokowi kurang berkenan? Ya, kan akhirnya Pak Jokowi menyampaikan itu secara terbuka. Ada 3 calon, ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Dan itu fakta bahwa bukan ketidaksukaan atau mungkin tidak welcome dengan seorang Anies Baswedan. Toh akhirnya alhamdulillah sekarang Pak Presiden mengakui ada 3 calon di sini sekarang. Dan calon pertama kita lah yang memiliki cawapres.